Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian atau dalam istilah akuntansi adalah adjustment journal. Namun sebelumnya kita lihat dulu siklus akuntansi. Oke, siklus akuntansi ini dimulai dari yang pertama identifikasi bukti transaksi. Ini sudah kalian pelajari di semester lalu. Lalu selanjutnya setelah ada bukti transaksi, setelah diidentifikasi baru dicatatlah ke jurnal. Jurnal ini ada dua, ada jurnal umum dan juga jurnal khusus. Yang kalian pelajari adalah jurnal khusus. Jurnal khusus itu ada jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Lalu ditambah juga dengan petty cash journal, dengan sistem perpetual, ditambah juga dengan inventory card. Jadi dalam proses penjurnalan ini, kalian membuat jurnal khusus, dan juga jurnal umum, dan juga ditambah petty cash, dan juga ditambah dengan inventory card. Nah, itu sudah kalian pelajari di minggu lalu. Lalu selanjutnya, setelah kalian melakukan pencatatan dalam buku jurnal, selanjutnya diposting ke buku besar. Buku besar ini juga sudah kalian pelajari di semester lalu. Nah, buku besar ini terdiri dari buku besar umum biasa, lalu buku besar pembantu piutang dan juga buku besar pembantu utang. Buku besar ini prosesnya sama antara periodik dan perpetual. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari buku besar, lanjut ke pembuatan neraca saldo. Pembuatan neraca saldo ini juga sudah kalian pelajari di semester lalu. Jadi, untuk yang semester sekarang, untuk buku besar dan juga neraca saldo akan Ibu lewat karena prosesnya sama saja. Jadi, Ibu akan langsung ke jurnal penyesuaian. Oke, jurnal penyesuaian ini mungkin sudah kalian pelajari di kelas 10, jadi Ibu akan mengingatkan kembali mengenai jurnal penyesuaian ini, tapi tidak akan terlalu detail, karena sudah kalian pelajari waktu di kelas 10. Jadi, apa sih jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jadi maksudnya, jurnal penyesuaian itu adalah menyesuaikan antara catatan itu adalah jurnal yang sudah kita catat dengan fakta. Fakta itu maksudnya adalah realitanya atau kenyataannya. Jadi penyesuaian ini membandingkan antara buku catatan kita dengan realitanya. Apabila ada perbedaan, maka perlulah dibuat jurnal penyesuaian. Untuk pembuatan jurnal penyesuaian ini, data yang diperlukan adalah neraca saldo. Neraca saldo ini neraca saldo setelah buku besar dan juga data informasi penyesuaian akhir periode. Maksudnya adalah akun-akun apa saja yang adanya perbedaan antara catatan dengan realitanya atau dengan faktanya. Nah, apabila ada perbedaan antara catatan dengan realitanya, maka perubahan saldo tersebut harus dicatat dalam jurnal penyesuaian. Kenapa? Agar saldo-saldo dalam neraca saldo, akun-akun tersebut akan mencerminkan saldo atau jumlah yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan antara catatan dengan realitanya, maka kita harus mengikuti realitanya atau mengikuti yang faktanya. Berarti untuk merubah saldo tersebut, kita harus catat dalam jurnal penyesuaian. Tujuannya adalah agar saldo-saldo yang ada di neraca saldo itu mencerminkan nilai yang sebenarnya atau sesuai dengan realitanya. Lalu, apa saja akun-akun yang perlu disesuaikan? Akun-akun yang perlu disesuaikan itu ada 10. Yang pertama, ada pemakaian perlengkapan. Yang kedua, beban dibayar di muka. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Yang keenam, penyusutan aktiva tetap. Ketujuh, taksiran piutang tak tertagih. Yang kedelapan, persediaan barang dagangan. 9, rekonsiliasi bank. Dan yang terakhir adalah mengenai PPN income dan juga PPN outcome. Jadi kita akan mempelajari ke 10 akun-akun yang biasanya akan disesuaikan di akhir periode.
Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan jelaskan dari 1 sampai 5 dulu. Nanti minggu depan baru dilanjut untuk penyesuaian yang nomor 6 sampai dengan nomor 10. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah pemakaian perlengkapan. Perlengkapan itu adalah harta suatu perusahaan yang masa manfaatnya atau dapat digunakan kurang dari 1 tahun. Contoh perlengkapan itu adalah alat tulis seperti pulpen, pensil, penggaris, penghapus, pokoknya alat tulis kantor. Itu adalah perlengkapan. Ini bukan contoh dalam ilustrasi cerita ya. Misalnya, perlengkapan tanggal 31 Desember tahun 2019 adalah sebesar 5 juta rupiah. Oke, jadi dalam neraca saldo, perlengkapan itu dalam buku catatan kita adalah 5 juta rupiah. Nah, di akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik, dihitung secara fisik perlengkapan itu. Ternyata setelah dihitung secara fisik nilainya adalah 2 juta. Nah, berarti di sini ada perbedaan antara catatan dan juga realitanya atau fisiknya. Jadi di catatan kita 5 juta, tapi secara fisiknya 2 juta. Berarti seharusnya catatan kita itu mengikuti fisiknya. Berarti seharusnya catatan kita perlengkapan itu adalah sebesar 2 juta. Nah, berarti selisihnya adalah 3 juta. 3 juta ini artinya apa selisihnya? Artinya karena awalnya punya perlengkapan 5 juta, lalu sisanya tinggal 2 juta, artinya 3 juta itu perlengkapannya sudah habis terpakai. Jadi kalau misalnya perlengkapan itu, kalau misalnya digunakan, itu tidak dilakukan pencatatan pada saat ada penggunaan perlengkapan. Jadi misalnya ada yang ngambil kertas 2 rim, itu tidak dicatat dulu dalam akuntansi. Jadi nanti ditunggu sampai akhir periode, nanti kalau di akhir periode dihitung secara fisik, nah itu sisanya berapa, berarti kita catat yang sudah terpakainya. Nah, maka jurnalnya adalah yang namanya yang sudah terpakai itu namanya adalah beban. Jadi, karena perlengkapan itu terpakai, maka akunnya adalah beban perlengkapan. Beban perlengkapan di debit sebesar 3 juta, lalu perlengkapan di kredit 3 juta. Ini artinya beban perlengkapan itu sudah menggunakan perlengkapan sebesar 3 juta rupiah, lalu yang terpakai adalah perlengkapan, maka perlengkapan berkurang di kredit sebesar 3 juta rupiah. Ini kalau dalam istilah akuntansinya ya. Kalau istilah akuntansinya berarti beban perlengkapan itu adalah supplies expense. Kalau perlengkapannya misalnya akunnya perlengkapan kantor, berarti tulisannya adalah office supplies expense. Kalau dalam akunnya perlengkapan toko, berarti store supplies expense gitu ya. Jadi mengikuti akun yang ada di perusahaannya. Kalau ini contohnya misalnya Ibu perlengkapan aja, berarti supplies expense di debit sebesar 3 juta, lalu supplies-nya di kredit sebesar 3 juta. Oke. Yang selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Jadi ini adalah apabila suatu perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu atau di muka untuk suatu beban dan pembayaran tersebut melebihi 1 periode akuntansi. Jadi maksudnya kalau misalnya perusahaan itu membayar suatu beban, tapi pembayarannya itu dilakukannya langsung untuk jangka waktu yang lama atau jangka waktu 1 periode akuntansi atau bisa melebihi periode akuntansi. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya perusahaan menyewa suatu gedung. Nah, kalau kita menyewa suatu gedung, biasanya kan dihitungnya per bulan. Nah, tapi ini pembayarannya langsung dilakukan misalnya untuk 1 tahun ataupun untuk langsung 2 tahun. Itu namanya adalah dibayar di muka. Berarti akunnya sewa dibayar di muka. Kalau misalnya juga membayar asuransi untuk jangka waktu yang langsung lama, misalnya 1 tahun atau 2 tahun, berarti namanya asuransi dibayar di muka. Atau misalnya juga perusahaan ingin mempromosikan produknya melalui iklan. Nah, misalnya iklannya itu bisa dilakukan selama 10 kali. Nah, perusahaan membayar iklannya langsung 10 kalian. Nah, itu namanya adalah iklan dibayar di muka. Jadi ini tuh suatu beban yang belum digunakan fasilitasnya, tapi sudah dibayar untuk jangka waktu yang lama. Itu ya. Nah, pencatatannya itu dapat dilakukan dengan 2 cara atau 2 pendekatan. Yang pertama bisa dicatat sebagai harta, yang kedua bisa dicatat sebagai beban.
Oke, Ibu akan kasih contohnya, ilustrasi ceritanya. Misalnya, tanggal 1 September 2019, perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Jadi perusahaan ini tanggal 1 September membayar sewa gedung untuk 1 tahun. Jadi langsung setahunan ya. Bayarnya sebesar 1.200.000. Maka pencatatannya, Ibu akan kasih contoh pencatatannya dalam jurnal umum ya. Tanggal 1 September 2019, debitnya sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000, kreditnya adalah kas sebesar 1.200.000. Jadi di sini karena membayar langsung 1 tahun, maka debitnya sewa dibayar di muka, karena langsung dibayar, maka kas yang keluar di kredit sebesar 1.200.000. Oke, ini ini adalah pencatatan menggunakan harta. Jadi ini apabila dicatat sebagai harta. Oke. Yang selanjutnya ini dicatat sebagai beban. Jadi kalau dicatat sebagai beban tanggal 1 September 2019, maka debitnya adalah beban sewa sebesar 1.200.000, kasnya dikredit sebesar 1.200.000. Jadi yang ini pencatatannya sebagai beban. Oke, jadi maksudnya seperti ini. Kalau misalnya perusahaan menganggap transaksi ini adalah sebagai harta, maka debitnya adalah sewa dibayar di muka. Tapi kalau menganggap transaksi ini sebagai beban, maka di debitnya adalah beban sewa. Lalu bedanya apa sih beban sewa sama sewa dibayar di muka? Jadi yang namanya harta itu berarti dia adalah masih ada. Jadi namanya sewa dibayar di muka berarti kita belum menggunakan fasilitas sewa tersebut. Jadi makanya disebutnya adalah harta. Kalau misalnya sudah digunakan, maka akan berubah menjadi namanya beban sewa gitu. Jadi kalau yang ini menganggap ini sebagai harta dulu karena belum digunakan, tapi kalau yang sebagai beban ini berarti menganggap bahwa ini adalah suatu beban sewa gitu ya. Nah, berarti penyesuaiannya seperti apa? Maka berarti kita harus hitung dulu ya. Di sini kan tanggal 1 September 2019 sebesar 1.200.000. Nah, sekarang kan akan melakukan jurnal penyesuaian di bulan Desember, tanggal 31 Desember tahun 2019. Berarti kita harus hitung dulu nih, beban sewa dibayar di muka itu sudah digunakan berapa lama. Ya. Berarti awalnya kan 1 September lalu ini kan 1 tahun ya, 1 tahun sampai 2019, berarti 1 tahunnya itu adalah sampai 1 September 2020. Nah, di sini dilakukan penyesuaian tanggal 31 Des tahun 2019. Nah, berarti dari September sampai 31 Desember ini berapa bulan? September, Oktober, November, Desember, berarti 4 bulan ya. Oke, ini 4 bulan. Lalu dari Desember sampai dengan 1 September 2020 berarti ini adalah 8 bulan. Kan 1 tahun ya, berarti sisanya ada 8 bulan. Berarti selama 4 bulan ini beban sewa itu sudah digunakan berapa lama? Berarti caranya adalah 4/12 dikali 1.200.000. Berarti sebesar 400.000. Ya. Berarti sisanya yang ini dari Desember 2019 sampai 1 September 2020 ada 8 bulan. Berarti 8/12 dikali 1.200.000. Berarti sama dengan 800.000. Oke. Berarti di sini
sewa kita itu sudah kita gunakan gedungnya dari 1 September sampai 31 Desember adalah 4 bulan. Berarti kita sudah gunakan selama 4 bulan, sisanya adalah 8 bulan. Berarti ini 4 bulan ini adalah namanya beban sewa, berarti sudah kita gunakan ya. Nah, yang ini berarti sisanya. Yang belum digunakan itu namanya adalah sewa dibayar di muka. Ya, berarti jurnalnya gimana? Jurnalnya kalau sebagai harta, tadi kan awalnya sewa dibayar di muka di debit ya, kasnya di kredit. Maka tanggal 31 Desember, maka beban sewa di debit sebesar 400.000, sewa dibayar di muka di kredit sebesar 400.000. Jadi, kalau misalnya sebagai harta itu, langsung dicari yang sudah terpakainya. Jadi namanya beban sewa. Beban sewa 400.000 sudah terpakai, berarti sewa kita selama 4 bulan. Berarti harta kita berkurang sebesar 400.000 karena sudah digunakan. Nah, tapi kalau sebagai beban kebalikannya. Karena di awal sudah dinyatakan sebagai beban sewa, berarti ini sudah menyatakan semuanya sudah terpakai, tapi kan salah ya. Makanya ada jurnal penyesuaian, karena ini tuh bukan lagi 1.200.000, karena kan ini belum terpakai. Nah, berarti nanti di jurnal penyesuaiannya, di debitnya sewa dibayar di muka 800, kreditnya beban sewa sebesar 800. Jadi, kita masih punya harta 800.000 lagi, beban sewanya berkurang 800.000. Itu jadi kalau pakai harta, dicari yang sudah terpakai, tapi kalau dicatat sebagai beban, cari yang belum terpakai. Nah, ini pembuktiannya di buku besar. Yang pertama di harta dulu, pembuktian untuk buku besarnya, berarti di sini ada buku besar menggunakan bentuk T ya, yang sederhana. Buku besar untuk sewa dibayar di muka dan juga beban sewa. Nah, untuk sewa dibayar di muka ini, transaksinya itu yang pertama tanggal 1 ini ada dari JU ya, dari jurnal umum, di debit sebesar 1.200.000. Lalu selanjutnya ada di kredit 400.000 tanggal 31 Desember, ini adalah transaksi dari jurnal penyesuaian dari AJP. Maka sisanya adalah tinggal 800.000 lagi. Tapi kalau untuk beban sewa hanya ada dari jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember sebesar 400.000. Nah, kalau kita mencatat seperti ini yang tadi penyesuaian, yang harta ya, yang harta seperti ini, karena kita tadi udah nyatat jurnal umum ya, seperti ini di debit, lalu di kreditnya sewa dibayar di muka penyesuaian, lalu debitnya adalah beban sewa. Maka buku besarnya yang tadi, buku besarnya seperti ini. Tadi ya, tanggal 1 dari JU, tanggal 31 dari AJP, sisa 800, beban sewa sisa 400. Nah, ini dengan penyesuaian seperti ini, akun-akun tersebut menunjukkan nilai yang sebenarnya. Karena kan ini adalah harta ya, sewa dibayar di muka itu adalah harta, berarti harus menunjukkan nilai yang masih ada. Berarti 800.000 ini menunjukkan nilai yang masih ada. Masih ada maksudnya apa? Masih bisa dipakai selama 8 bulan. Yaitu yang tadi dari bulan Desember sampai 1 September tahun 2020. Kalau beban sewa, berarti ini harus menunjukkan nilai yang sudah terpakai. Nah, 400.000 ini nilai yang sudah terpakai betul? Betul, karena memang sudah dipakai selama 4 bulan. Yaitu dari bulan 1 September sampai 31 Desember tahun 2019. Nah, jadi dengan penyesuaian tersebut, semua akun sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Lalu yang selanjutnya kalau menggunakan beban. Kalau menggunakan beban, maka sewa dibayar di muka itu hanya ada satu transaksi dari jurnal penyesuaian ya, AJP di debit sebesar 800.000. Lalu beban sewa, ini ada jurnal dari jurnal umum. Yang pertama tanggal 1 September 1.200.000, lalu ada dari AJP 31 Desember 800, maka menghasilkan sisanya adalah 400.000 lagi. Nah, dengan beban, menggunakan beban pun, ini akan menunjukkan nilai sebenarnya. Sewa dibayar di muka menunjukkan nilai sisanya 800.000, yaitu 8 bulan bisa digunakan lagi gedungnya. Beban sewa menunjukkan nilai yang sudah terpakai, sudah dipakainya 400.000, berarti betul sudah digunakan selama 4 bulan. Itu ya. Jadi menggunakan harta dan menggunakan pendekatan beban, nilainya nanti hasil akhirnya akan sama.
akan menunjukkan nilai yang sebenarnya. Ya kan, tuh 800, 400, 400, hanya persisnya aja yang berbeda. Jadi nanti kalau ngerjain soal harus tahu dulu perusahaan ini menggunakan pendekatan harta atau menggunakan pendekatan beban, agar tahu proses pencatatannya seperti apa, agar semua akun menunjukkan nilai yang sebenarnya. Jadi perlu diingat, apabila di jurnal umum atau jurnal khusus dicatat sebagai harta, maka nanti di jurnal penyesuaiannya munculkan beban di debitnya dan masukkan nominal yang sudah terpakai. Tapi kalau misalnya di jurnal umum atau jurnal khususnya dicatat sebagai beban, berarti nanti di jurnal penyesuaian munculkan harta di debit dan masukkan nominal yang belum terpakai. Yang selanjutnya adalah nomor 3, pendapatan diterima di muka. Ini adalah apabila perusahaan belum menyelesaikan pekerjaan tetapi telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut. Jadi maksudnya perusahaan itu belum menyelesaikan pekerjaannya atau belum memberikan jasanya, tapi pelanggan sudah membayarnya full atau sudah dilunasi atas pekerjaan tersebut. Jadi di sini pendapatan terima di muka ini termasuk akun nomor 2, yaitu akun hutang, tapi hutangnya adalah hutang jasa, hutang pekerjaan, bukan hutang uang gitu. Nah, pendapatan ini dapat dilakukan dengan 2 cara pencatatannya. Yang pertama bisa dicatat sebagai hutang, yang kedua bisa dicatat sebagai pendapatan. Jadi maksudnya, apabila kita menerima uang atas pekerjaan kita, tapi kita belum memberikan jasa kita kepada pelanggan, itu bisa dicatat sebagai utang dulu, nanti disesuaikan karena kita sudah memberikan pekerjaan kita nanti di akhir, atau juga di awalnya bisa dicatat sebagai pendapatan walaupun ini kita belum memberikan pekerjaan kita, jasa kita kepada pelanggan. Berarti ini harus ada jurnal penyesuaiannya juga, karena pasti tidak akan menunjukkan nilai yang sebenarnya. Contohnya adalah tanggal 20 Oktober tahun 2019 diterima sewa untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Jadi di sini mah contohnya kita ini adalah yang punya gedungnya. Nah, pelanggan kita orang lain itu sewa gedung ke kita gitu ya. Tanggal 20 Oktober itu kita terima sewa untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Yang pertama dicatat dulu sebagai utang. Tanggal 20 Oktober tahun 2019, jurnalnya adalah karena kita terima uang, berarti debitnya adalah kas 1.200.000. Dan kita karena gedungnya belum digunakan tapi sudah dibayar full 1 tahun, maka kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Berarti yang ini dicatatnya sebagai utang karena kreditnya pendapatan diterima di muka. Ini dicatat sebagai utang. Tapi kalau yang kedua, tanggal 20 bulan Oktober 2019, kas di debit 1.200.000 tapi kreditnya pendapatan sewa. Berarti ini sudah dianggap sebagai pendapatan full. Berarti ini adalah pencatatan menggunakan pendekatan pendapatan. Jadi, kalau utang itu harus menunjukkan nilai yang kita masih punya kewajiban, masih punya utang, tapi kalau pendapatan itu harus menunjukkan nilai pendapatan kita, pendapatan asli kita. Jadi, kita sudah memberikan pelayanan atau jasa kita kepada pelanggan, gitu ya. Nah, berarti jurnal penyesuaiannya gimana? Karena kan tanggal 20 Oktober disewa, berarti sampai 31 Desember pasti gedungnya sudah digunakan. Sekarang kita hitung dulu ya. Berarti perhitungannya adalah dimulai dari 20 Oktober tahun 2019 sampai 1 tahun 20 Oktober tahun 2020. Oke. Ini kan melewati tutup buku ya, yaitu tanggal 31 Desember tahun 2019. Nah, ini harus dihitung dulu dari 20 Oktober sampai 31 Desember itu berapa bulan ya. Berarti ini kan tanggal 20. Kalau tanggal melebihi tanggal 15, berarti bulan ininya tidak dihitung, tapi dihitung dari bulan selanjutnya.
yaitu berarti dari November sampai 31 Desember, berarti ini adalah selama 2 bulan ya, bukan 1 tapi 2 bulan, November dan Desember. Berarti dari 31 Desember sampai 20 Oktober 2020 ini adalah selama 10 bulan. Berarti kita hitung ya, berapa nominalnya, 2 per 12, jadi 2 bulan dari 12 bulan dikali 1.200.000. Hasilnya adalah 200.000. Sekarang yang sisanya tinggal 10 bulan, 10 per 12 dikali 1.200.000. Hasilnya adalah 1 juta. Berarti artinya kita sudah melunasi utang kita sebesar 200.000 dan utang kita tinggal 1 juta. Berarti ini adalah sebagai pendapatannya, kita sudah mengakui mendapatkan pendapatan sebesar 200.000 dan utang kita tinggal 1 juta. Maka jurnalnya adalah, kalau dicatat sebagai utang, tadi kan awalnya kas pada pendapatan terima di muka ya, 1.200.000, tapi ternyata kita sudah memberikan jasa kita selama 2 bulan, berarti utang kita harus dikurangi 2 bulan, yaitu 200.000. Makanya pendapatan terima di muka 200.000, dan 200.000 ini adalah sebagai pendapatan kita, bahwa kita sudah mendapatkan pendapatan sebesar 200.000. Jadi kita udah ngasih pekerjaan kita dan kita pindahkan nominalnya kita akui sebagai pendapatan. Lalu selanjutnya sebagai pendapatan, kalau sebagai pendapatan tadi kan di awalnya langsung diakui bahwa kita sudah mendapatkan pendapatan 1.200.000. Ini kan tidak sesuai dengan realitanya. Realitanya pendapatan kita baru kita terima selama 2 bulan aja. Berarti ini harus dikurangi dengan nilai yang belum terpakai, yaitu 1 juta. Maka pendapatan sewa dikredit 1 juta, didebit 1 juta, maaf. Lalu dikredit adalah pendapatan diterima di muka sebesar 1 juta. Nah, kalau kita jurnal seperti ini, pendapatan sewa akan berkurang 1 juta dan akan menunjukkan sisanya adalah 200.000. Kita buktikan lagi dengan buku besar ya. Oke. Ini adalah buku besar untuk yang menggunakan pencatatan utang. Jadi awalnya ini tanggal 20 Oktober itu ada 1.200.000 pendapatan terima di muka, ini dari JU. Lalu selanjutnya ada AJP berkurang sebesar 200.000, maka sisanya tinggal 1 juta. Berarti utang kita adalah tinggal 1 juta lagi, yaitu yang 10 bulan belum digunakan gedungnya. Tapi kalau pendapatan sewa ini hanya ada dari AJP, dikredit sebesar 200.000. Artinya kita sudah mendapatkan pendapatan, kita akui kita mendapatkan pendapatan 2 bulan karena memang sudah digunakan gedungnya selama 2 bulan. Tapi kalau menggunakan pendapatan, maka buku besarnya seperti ini. Pendapatan terima di muka hanya ada dari AJP, dikredit 1 juta, berarti betul ya, utang kita tinggal 10 bulan lagi yang belum digunakan gedungnya. Pendapatan sewa awalnya ini dari jurnal umum, lalu disesuaikan, didebit berkurang ini dari AJP, maka sisanya adalah 200.000. Betul, berarti pendapatan kita sudah kita akui selama 2 bulan. Nah, jadi kalau kita mencatat sebagai utang, prosesnya seperti yang tadi dan pendapatan seperti yang tadi. Hasilnya akan sama, itu hasil akhirnya 1 juta, pendapatan sewa 2 bulan 200.000. Seperti itu ya, dan semua akun sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah beban yang masih harus dibayar. Maksudnya, beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang telah terjadi tetapi sampai akhir periode belum dibayar. Jadi kalau ini mah kita sudah menggunakan beban itu sudah terjadi tapi beban itu belum dibayar. Nah, berarti harus disesuaikan juga, karena kita harus akui bahwa beban itu sudah terjadi, sudah kita gunakan di periode akuntansi tersebut dan belum dibayar. Nah, kenapa sih bisa terjadi penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar? Karena kebetulan sedang tutup buku, makanya jadi belum terbayar.
Lalu selanjutnya ada kesalahan dalam perhitungan juga. Lalu selanjutnya sudah menjadi beban tetapi belum dibayar. Contohnya ya, perusahaan akan membayar gaji untuk bulan Desember tahun 2019, namun karena tutup buku, perusahaan belum membayar gaji tersebut. Jadi seharusnya bayar gaji, tapi karena lagi tutup buku, jadi belum sempat untuk pembayaran gaji. Nah, gaji bulan Desember ini akan dibayarkan pada bulan Januari tahun 2020. Berarti di bulan Desember ada beban yang masih harus dibayar, tapi beban tersebut sudah terjadi di bulan Desember. Maka tanggal 31 Desember itu jurnalnya adalah penyesuaiannya beban gaji di debit sebesar 2 juta karena memang beban gaji ini sudah digunakan, sudah terjadi di bulan Desember. Kreditnya adalah utang beban sebesar 2 juta atau accrued expense. Jadi kita punya utang atas beban gaji itu sebesar 2 juta. Keterangannya gaji yang masih harus dibayar. Seperti itu. Selanjutnya ya. Yang selanjutnya, yang terakhir, nomor 5, pendapatan yang masih harus diterima. Ini maksudnya, pendapatan yang masih harus diterima timbul karena pada akhir periode telah terjadi pendapatan, tetapi belum diterima pembayarannya. Yang selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima timbul karena pada akhir periode telah terjadi pendapatan, tetapi belum diterima pembayarannya. Jadi ini mah kebalikan dari pendapatan diterima di muka. Jadi kalau ini kita sudah melakukan pelayanan kepada pelanggan, namun pelanggan sampai akhir periode belum melakukan pelunasan atau pembayaran. Contohnya adalah seperti pendapatan bunga dan juga atau pendapatan usaha. Misalnya ilustrasi ceritanya, pada tanggal 3 Agustus tahun 2019, perusahaan meminjamkan dana sebesar 2.400.000 kepada PTA dengan bunga 2% per tahun dan jatuh tempo selama 1 tahun. Perhitungannya adalah menghitung bunga ya dari 3 Agustus sampai dengan 31 Desember. Berarti 3 Agustus tahun 2019 kita hitung bunga sampai 31 Desember tahun 2019 karena kan ini ada penyesuaian ya, tutup buku. Nah, ini berapa bulan kita hitung? Berarti dari 3 Agustus sampai 31 Desember itu adalah Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti selama 5 bulan. Oke, kita hitung berarti 5 per 12 dikali 2.400.000 dikali 2%, 2 per 100. Hasilnya adalah, ini kita coret ya. Coret, berarti ini kita coret. Ini adalah 2. Berarti hasilnya adalah Rp20.000. Berarti bunganya itu selama 5 bulan adalah Rp20.000. Jadi yang kita hitung itu adalah bunganya ya, karena kalau utangnya mah dilunasinya nanti tanggal 3 Agustus tahun 2020. Karena bunga selalu berjalan, berarti kita hitung bunganya aja, yaitu yang selama 5 bulan itu sebesar Rp20.000. Maka jurnalnya adalah debitnya piutang bunga karena kita belum terima pembayaran bunganya sebesar 20.000, kreditnya adalah pendapatan bunga sebesar 20.000. Jadi kita akui bahwa di bulan Desember ini kita mendapatkan pendapatan bunga sebesar 20.000, tapi karena belum dibayar, jadi makanya muncul di debitnya adalah piutang bunga sebesar 20.000. Keterangannya bunga yang masih harus diterima. Oke. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Dari 1 sampai 5 dulu jurnal penyesuaiannya. Nanti minggu depan Ibu akan jelaskan masih jurnal penyesuaian tapi poin dari 6 sampai dengan 10. Itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu sudah jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.